Tiada hari tanpa kegiatan, mulai dari belajar, membantu orang tua, beribadah, berkendaraan, bergaul dengan masyarakat, maupun beragam kegiatan lainnya. Nah, kegiatan itu akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melakukannya dengan benar, bukan? Untuk itulah kita memerlukan sebuah petunjuk. Ada berbagai macam sebab untuk petunjuk, antara lain yaitu menyebut kiat, tips, resep, cara jitu, dan lain-lain. Namun hal ini sebut saja semua petunjuk itu dengan istilah prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu akan memanggil satu persatu ya. Oke, ya. Oke, ternyata hadir semua ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah kalau semua sehat. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama kali kita, Ibu akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama Ibu, Agus Aulia Rahma. Tetap semangat ya, walaupun pembelajaran daring seperti ini. Sudah siap untuk mulai pembelajaran? Coba kalau sudah siap dan tahu tidak materi pada hari ini apa? Ya betul. Materi pada hari ini adalah teks prosedur. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sebelumnya, ada yang pernah kalian mencermati suatu proses kegiatan atau tahap-tahap melakukan suatu, baik dari buku maupun dari sumber lainnya? Pasti pernah ya. Ya, oke. Apa dari kalian ada yang pernah membuat teks prosedur? Pernah ya, pasti di SMP kan sudah pernah ya. Ada yang tahu nggak isi teks prosedur itu apa? Betul. Teks prosedur adalah langkah-langkah melakukan sesuatu isinya. Nah, pengertian teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, sedangkan fungsi dari teks prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Teks prosedur sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu judul itu secara jelas, yang kedua yaitu langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah yang satu dengan yang lainnya saling koheren, yang keempat bersifat informatif, yang kelima teks dipaparkan secara terperinci, dan yang keenam isi informasi bersifat objektif, dan yang ketujuh informasi yang disampaikan bersifat universal, dan yang ke-8 teks bersifat akurat, aktual, dan logis. Teks prosedur juga memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan biasanya berupa pernyataan umum yang terletak di awal teks bagian pendahuluan. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah petunjuk. Adalah cara-cara yang dapat ditempuh agar tujuan tercapai atau aktivitas dapat dilakukan, biasanya berupa poin-poin atau paragraf, namun ada juga yang berbentuk poin-poin dilengkapi paragraf penjelas. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penutup, adalah bagian dari yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Bagian ini berada di akhir teks yang berfungsi sebagai penutup. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh teks prosedur.
Nah, tes ini adalah tes prosedur yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Coba kalian perhatikan, kira-kira teks prosedur ini strukturnya lengkap atau tidak ya? Kalau lengkap bagian mana saja bagian-bagiannya, kalau tidak lengkap bagian apa yang tidak ada di dalam teks tersebut. Paragraf pertama dalam teks ini adalah pernyataan umum yang berisi tujuan. Paragraf selanjutnya adalah paragraf-paragraf yang berisi langkah-langkah atau petunjuk. Apakah teks ini sudah lengkap atau belum strukturnya? Betul, teks ini belum lengkap karena tidak ada bagian penutupnya atau bagian penegasan ulang. Nah, kaidah kebahasaan tes prosedur yaitu yang pertama banyak menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Imperatif biasanya dibentuk oleh akhiran kan, in, partikel lah. Oke. Yang contohnya yaitu pastikan, ceritakan, hindari, jadilah. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis. Artinya kata-kata istilah tersebut hanya muncul pada topik-topik tertentu saja. Contohnya topik komunikasi, kata teknisnya yaitu bahasa tubuh, negosiasi, kontak mata, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan pernyataan persuasif yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat yaitu banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang bermakna penjumlahan atau penambahan. Contohnya konjungsi penambahan yaitu dan, serta, lagi pula, disampaikan, selanjutnya, selain itu, samping itu, pun, kemudian, lalu setelah itu. Dan yang kelima yaitu deskripsi alat dan bahan. Apabila prosedur ini berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda, alat, dan bahan yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Berikutnya adalah contoh kalimat kata kerja. Kata kerja yang benar ada di nomor berapa saja? Kalian tahu tidak? Benar ada di nomor 1, 3, dan 5. Dan yang berikutnya yaitu kata teknis. Kalian lihat kira-kira dari kelima kata-kata ini mana yang sesuai dengan topik tersebut? Betul, pada nomor 1, 3, dan 4, pandemi, wabah, dan karantina. Dan selanjutnya yaitu kata persuasif. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang ditulis dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang ditulis oleh penulis. Oke, jadi 4 kalimat ini adalah kalimat persuasif ya, untuk mempengaruhi si pembacanya. Ya, dengan adanya kata-kata tersebut, otomatis kita akan membaca dan mengikuti apa yang sudah ditulis oleh penulis. Dan yang selanjutnya yaitu konjungsi. Perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Menurut kalian, kalimat nomor berapa saja yang ada konjungsi penjumlahan atau penambahannya? Ya, tepat sekali. 4 dari kalimat tersebut ada konjungsi penambahannya, yang tidak ada di nomor 2 ya. Yang berikutnya adalah contoh kalimat yang mendeskripsikan alat dan bahan. Berikut ini contoh kalimat yang mendeskripsikan alat dan bahan. Jadi keempat kalimat ini adalah kalimat yang mendeskripsikan alat dan bahan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal ya. Setelah membahas keseluruhan mengenai tes prosedur dan struktur kebahasaan dari tes prosedur, maka selanjutnya Ibu memberikan soal. Oke, latihan untuk kalian. Nah, hanya 5 soal saja kok. Ibu akan menampilkan soal lalu kalian mencermati dan dikerjakan, lalu kalau sudah selesai kita akan membahas bersama ya.
pertama, yaitu nomor 1. Soal nomor 1, jadi dapat menikmati ya, lalu jawaban disimpan terlebih dahulu, nanti kita akan membahas bersama. Selanjutnya soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Selanjutnya soal nomor 5. Baik, sudah ya? Sudah kan kalian? Nah, baik. Sekarang kita akan membahas. Oke, ada yang tahu soal nomor 1 jawabannya apa? Betul. Soal nomor 1 yaitu B, 1, 2, dan 5. Yang 2, ada yang tahu tidak? Betul. C, di kebun. Yang ketiga yaitu apa? Yang tahu? Betul. Cara memanen buah pisang. Yang keempat, ada yang tahu tidak? Benar, C, penyimpanan. Yang kelima, yuk siapa yang tahu? Benar, C, salah satu langkah-langkah pembuatan cincau. Oke, karena kita sudah selesai membahasnya, maka ibu akan memberikan tugas ya, yaitu tugas kelompok. Bukalah buku paket pada halaman 24-25, lalu kerjakan secara berkelompok. Kelompok terdiri dari 2-3 orang. Kerjakan sesuai format sesuai yang ibu berikan berikut ini ya. Ibu akan memberikan seperti ini formatnya, nanti kalian silahkan kerjakan seperti ini. Untuk batas waktu pengumpulan yaitu 1 minggu dari hari ini. Oke. Untuk link pengumpulan ada di Google Drive ya. Nanti ibu akan kirim link pengumpulannya di grup. Kalau ibu lupa bisa salah satu WA ibu ya. Kalau ibu ingat nanti langsung ibu kirim di WhatsApp grup ya. Nah, ada pertanyaan tentang penugasan? Belum ada ya? Oke, dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan ibu, dapat disimpulkan tes prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Tes prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Tes prosedur sendiri memiliki struktur, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Baik anak-anak, belajar sebanyak yang kalian bisa saat masih muda, karena hidup menjadi sibuk nantinya saat dewasa. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya atau yang akan datang, kita akan membahas teks eksplanasi. Oke. Sebaiknya kalian pelajari terlebih dahulu tentang teks eksplanasi agar minggu depan kita berjalan secara lancar, karena
kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada bisa disampaikan, Ibu akan menjawab sebisa Ibu. Baik, tidak ada ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Ibu yakin kalian sudah cukup paham ya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu beri ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jika ada pertanyaan terkait tugas bisa disampaikan lewat WhatsApp grup atau chat pribadi ke saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Oke.